sebagai manusia, tetapi kemanusiaan dia berakhir ketika dia mati. Dan ketika pintu kubur ditutup, kemanusiaan Yesus sudah tidak ada lagi, berakhir situ. Dan ketika dia bangkit, yang ada itu adalah tubuh keilahian. Jadi kalau dia berjalan kemudian murid-murid tidak mengenal dia, atau orang di jalan di Emmaus itu baku dapat dengan dia tidak sadar bahwa itu Yesus, itu wajar. Karena sebelumnya mereka kenal dia dalam tubuh kemanusiaan. Tetapi dengan tubuh kemuliaan keilahian itu, tidak semua orang bisa kenal. Bahkan murid Yesus sendiri bilang, kau kira hantu waktu Yesus menampakkan diri. Karena keilahian itu. Yang terpenting sebenarnya di sini adalah ketika kita men-flashback kembali ke belakang apa yang terjadi, beban penderitaan yang berat itu dipikul di kayu salib sampai dia mati, diturunkan pada jam 3 sore dan dibawa masuk ke dalam kubur Arimatea, itu ditutup jam 6 sore. Apa yang terjadi? Dia membawa serta seluruh beban penderitaan yang ditanggungnya sebagai orang-orang atau manusia yang percaya padanya. Dia menanggung semua beban dosa mereka dan dia bawa mati di dalam kubur itu. Dia menguburkannya dengan kemanusiaan dia. Berarti kalau dia bangkit, apa yang terjadi? Lenyaplah seketika. Makanya ada lagu, telah lewat malam yang gelap dan berganti siang terang. Dia menjadikan sesuatu yang gelap, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan diganti dengan semua yang bersih, yang menjadikan kebangkitan Yesus itu bercahaya. Dan cahaya yang ada itu adalah cahaya kemuliaan yang dapat memindahkan batu besar. Batu besar itu pergumulan manusia yang besar dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Makanya orang bertanya pada waktu itu, siapa yang dapat menggulingkan batu itu? Karena beban yang berat, tidak ada yang bisa memulihkan. Siapa yang bisa memulihkan dosanya sendiri? Tidak ada. Karena itu kebangkitan Yesuslah yang menyebabkan batu besar itu harus keluar, supaya orang yang berbeban di dalam Yesus oleh kuasa kebangkitan dipulihkan. Amin. Jadi orang-orang percaya yang diberikan kekuatan, diberikan panggilan untuk percaya, itu menjadi bagian dari sebuah arak-arakan orang percaya yang selalu melihat terang kebangkitan itu. Mengapa ketika bangkit, malaikat pun datang dan menghilangkan, datang dan bertengger di atas batu itu. Apa yang dia bilang? Janganlah kamu takut. Dia bilang kepada siapa? Saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Hai kamu para perempuan-perempuan. Malaikat katakan, janganlah kamu takut. Me pebeo, janganlah kamu takut. Me pebeo humeis, janganlah kamu takut. Maksudnya di sini bahwa kalau Tuhan dan malaikat itu menyatakan janganlah kamu takut, berarti ada kekuatan baru di dalamnya yang membuat kita tegar. Saya bilang tadi malam di ibadah Jumat Diaspora di Kota Raja Dalam, saya bilang, saya ada baca buku di artikel saat itu katanya, jangan takut itu di Alkitab itu ada 365 kali. Jadi kita bisa membayangkan kalau 1 tahun itu 365 hari, berarti tiap hari Tuhan bersabda jangan takut. Dia memberikan kekuatan itu kepada para ibu-ibu. Maria Magdalena, Maria
Maria saja, Maria ibu Yoses, ya, yang ada dalam Injil Markus 15 ayat 47. Itu mengisahkan tentang bagaimana malaikat itu memberitahukan, janganlah kamu takut. Dia pakai janganlah, bukan jangan. Itu berarti kalau dia bilang janganlah, berarti ada keleluasaan yang diberikan, tetapi ada juga prasyarat yang dinyatakan pada orang-orang itu. Jadi kita takut dalam hal apa? Dan kita jangan takut dalam hal apa? Kalau kita takut terhadap hal-hal yang jahat, untuk kita tidak melakukannya dalam arti itu. Atau kita bilang saya takut Tuhan, dalam hal pemberlakuan takut Tuhan itu modelnya apa? Apakah itu hanya sebutan di bibir kita takut Tuhan, lalu perbuatan kita tidak mencerminkan ketakutan terhadap Tuhan itu? Dan ini malaikat mengajarkan kepada kita bagaimana dia menganggap kecil perkara hidup di batu yang besar itu. Pergumulan kita yang banyak dan berat itu hanya diduduki saja oleh malaikat itu dengan cahaya kemuliaannya, membuat semua menghasilkan kebangkitan Yesus dari kubur itu. Kubur yang hanya dipinjamkan oleh Yusuf Arimatea. Dan kita selalu mendengar itu, Tuhan Yesus ini mulai dia lahir sampai dia mati, bangkit, itu semua yang dia pakai